Hi kids, and welcome to Wise Words. My name is Ben, and today we're going to be talking about sharing atau membagikan. Now, can you spell sharing with me? Ready? Here we go. S-H-A-R-I-N-G. Sharing. Great job. So what does sharing mean? I think all of you have heard your mom or dad say that you need to share, and they are so right. Sharing is one of the most important things that we can learn. When we share, we help others have fun. Now let's say I had 4 donuts. Now I could eat all 4 donuts, or I could share 3 of those donuts with my friends. Imagine you were one of my friends and you saw me eating 4 whole donuts. You would probably want one. And that's what sharing is all about. It's about helping others feel better by giving them the things that we have. Remember, we can take turns playing with a toy or even play with that toy together. Either way, we should always think of others when we share our things. Halo anak-anak semuanya, sudah belajar tentang sharing, bukan? Bagaimana membagikan kisah tentang Yesus kepada teman-teman kalian. Sekarang Mem mau berbicara dengan orang tua kalian. Orang tua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berbicara tentang mendidik anak-anak di dalam iman dan melayani Tuhan, penting untuk memahami bahwa cara yang paling terpenting adalah melalui teladan dan cerita tentang Yesus. Ini bukan hanya bagaimana memberikan ajaran, instruksi, atau larangan, tapi juga tentang membawa mereka dalam sebuah perjalanan spiritual yang sejati. Nah, melalui cara-cara yang demikian. Yang pertama, menjadi teladan. Anak-anak memperhatikan loh perilaku dan sikap kita sebagai orang tua. Kalau kita secara konsisten hidup sesuai dengan ajaran Yesus, kita menceritakan bagaimana menghadapi tantangan, melewati setiap cobaan, membagikan kasih kepada sesama, selalu mengutamakan nilai-nilai rohani dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah cara yang terbaik dalam melayani Tuhan. Yang kedua, berbagi kisah-kisah dalam Alkitab adalah bagaimana membagikan kisah-kisah tentang Yesus, bagaimana Yesus mengajar, melayani, menyembuhkan orang-orang dalam kitab suci. Ini adalah cara yang paling kuat dalam membantu anak memahami karakter dan kasih Yesus. Ini juga membuka kesempatan bagi mereka untuk diskusi. Bagaimana ya caranya ya supaya anak-anak ini bisa mengikuti teladan Yesus. Yang ketiga adalah melalui doa bersama. Penting untuk membimbing anak-anak di dalam doa bersama, karena ini mengajarkan mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Baik doa secara pribadi ataupun doa secara keluarga mengarahkan mereka untuk membangun sebuah hubungan yang kuat dan selalu mengandalkan Tuhan dalam aspek kehidupan mereka. Yang berikutnya adalah melayani bersama melalui proyek-proyek sosial ataupun pelayanan di gereja. Itu adalah cara yang paling praktis untuk mengajarkan bagaimana melayani Tuhan dengan menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Mereka bisa mengalami satu pengalaman sukacita dalam memberi dan menjadi saluran berkat bagi orang lain seperti yang diajarkan oleh Yesus. Yang terakhir adalah memperkuat hubungan di dalam keluarga. Dengan hubungan yang kuat yang didasarkan pada iman bersama, kita menciptakan sebuah lingkungan di mana anak-anak merasa aman untuk bertanya, belajar, dan bertumbuh di dalam iman mereka. Dan dengan memahami bahwa mendidik anak-anak dalam iman adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan, kita dapat lebih bersemangat dan tekun sebagai orang tua, membimbing mereka memasuki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan demikian orang tua sudah melakukan perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati.